Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang metode pengembangan SI yang paling tepat untuk Tokopedia adalah menurut saya adalah Agile Development. Untuk zaman milenial ini, metode itu sangat cocok karena suatu sistem tidak akan berjalan tanpa memperhatikan permintaan pasar atau user. Tokopedia ini salah satu startup yang dalam waktu tidak ditentukan bisa saja ada perubahan dalam sistemnya. Maka, metode Agile yang cocok apalagi dengan kecepatan pembaharuan dengan sistem yang bisa berubah sesuai permintaan user dan biaya yang rendah. Walaupun dengan metode waterfall semuanya terasa lebih terkendali karena tahapan dipetakan dari awal. Akan tetapi, proyek memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Dengan sistem tidak akan berubah sesuai konsep awal. Prinsip Agile Development. Prioritas utama Agile adalah memuaskan pelanggan melalui hasil yang lebih awal dan berkelanjutan dalam menciptakan perangkat lunak yang berkualitas. Menghasilkan sistem yang berskala, baik dalam hitungan minggu atau bulan, dengan preferensi ke skala waktu yang lebih pendek. Proses dalam Agile menciptakan pengembangan yang berkelanjutan. Agile sangat fleksibel dan menata anggaran sesuai dengan skop yang diminati. Keunggulan Agile bagi Tokopedia. Proyek dapat dirilis dengan cepat. Proyek lebih responsif terhadap kebutuhan user. Interaksi klien dan developer lebih intens. Tim bekerja dengan kecepatan yang stabil. Jadi, Agile membawa perubahan yang cukup besar dalam perjalanan perancangan sistem informasi menjadi lebih dekat user, lebih kolaboratif, lebih cepat, lebih terbuka untuk perubahan. Akan tetapi, waterfall tidak serta-merta kita tinggalkan. Bagi perusahaan yang bergerak dalam institusi keuangan, perbankan, dan pemerintahan, konsep waterfall masih sangat signifikan dan penting untuk diterapkan. Regulasi pemerintah, security pada kerahasiaan pelanggan. Kekurangan Agile diantaranya interaksi dengan klien yang kadang terlalu berlebihan. Agile sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar. Waktu perencanaan proyek yang singkat. Membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Software apa saja sih yang ada dalam sistem pendukung keputusan? DSS untuk proses kenaikan jabatan pada perencanaan karir pada PTX. Software yang digunakannya yaitu software profile matching dengan cara pemilihan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu. Software ini dibuat dengan menggunakan Microsoft Access 2000 untuk database dan Golang Delphi 5 sebagai compilernya.
DSS berbasis spreadsheet untuk menganalisis biaya penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah DSS berbasis spreadsheet yang menggunakan kebijakan manajemen sebagai acuan untuk menentukan besaran komposisi anggaran operasional pendidikan dari tahun ke tahun dalam bentuk program analisis anggaran. Aplikasi LTDSS Lintas Timur Decision Support System merupakan aplikasi decision support system untuk penanganan jalan lintas timur Sumatera. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2000, dan Crystal Reports 8.5. Aplikasi LTDSS menggunakan input berupa data ruas, data seksi, data kondisi, data lalu lintas, data perencanaan, serta data biaya. DSS untuk kelayakan proposal kredit Bank Rakyat Indonesia. Rancanglah suatu sistem pendukung keputusan spesifik SDSS yang dirancang dengan cara cepat dan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS ini menggunakan perangkat lunak Clever 5.2 sebagai DSS tool atau peralatan DSS-nya. DSS untuk peningkatan produktivitas hotel bintang 3 di Surabaya menggunakan AHP dan Omex. Aplikasi dari sistem tersebut adalah sebuah aplikasi DSS dengan menggunakan metode analitikal, hierarki, proses untuk pembobotan, dan objektivitas matriks untuk pengukuran produktivitas. Hasil dari aplikasi yang dibuat adalah berupa informasi mengenai kriteria-kriteria apa saja yang mempengaruhi kinerja hotel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.